Asuhan keperawatan gawat darurat pediatri pada pasien dengan asma bronkial. Pengertian asma adalah asma merupakan proses inflamasi kronik saluran pernafasan menjadi hiperresponsif sehingga memudahkan terjadinya bronkokonstruksi, udem, dan hipersekresi kelenjar. Asma dibedakan menjadi dua jenis asma bronkial, yaitu penderita asma bronkial hipersensitif dan hiperaktif terhadap rangsangan dari luar seperti debu rumah, bulu binatang, asap, dan bahan lain penyebab alergi. Yang kedua, asma kardial yang merupakan asma timbul akibat adanya kelainan jantung. Gejala asma kardial biasanya terjadi pada malam hari disertai sesak nafas yang hebat. Etiologi asma terdiri dari dua faktor, yaitu faktor imunologis dan faktor endokrin. Klasifikasi asma terdiri dari tiga, yaitu asma ringan, asma sedang, dan asma berat. Manifestasi klinis stadium dini terdiri dari faktor hipersekresi yang lebih menonjol, yaitu batuk dengan dahak bisa dengan maupun tanpa pilek, bronki basah halus, dan serangan kedua atau ketiga sifatnya hilang timbul. Wheezing belum ada kelainan bentuk toraks, ada peningkatan eosinofil darah dan IG21. Blood gas analisis BGA belum patologis. Faktor spasme bronchiolus dan udema yang lebih dominan, yaitu timbul sesak nafas dengan atau tanpa sputum, wheezing, bronki basah bila terdapat hipersekresi, penurunan tekanan parial O2. Stadium lanjut atau stadium kronik terdiri dari batuk, bronki, sesak nafas berat, dada seolah-olah tertekan, dak lengket dan sulit untuk dikeluarkan. Suara napas melemah bahkan tak terdengar atau silent chest. Toraks seperti barrel chest, tampak tarikan otot sternocleidomastoideus. Ada cyanosis, blood gas, analisis BGA PaO2 kurang dari 80%. Ronsen paru terdapat peningkatan gambaran bronkopaskuler kanan dan kiri. Hipokapniu dan alkalosis bahkan aksidosis, respiratory bising mengi atau disebut dengan wheezing yang terdengar dengan tanpa stetoskop, batuk produktif sering pada malam hari, nafas atau dada seperti tertekan, ekspirasi memanjang. Komplikasi: bila serangan asma sering terjadi dan telah berlangsung lama, maka akan terjadi emfisema dan mengakibatkan perubahan bentuk toraks, yaitu toraks membungkuk ke depan dan memanjang. Pada foto ronsen toraks terlihat diafragma letaknya rendah, gambaran jantung menyempit, colokan hilus kiri dan kanan bertambah. Bila sekret banyak dan kental, salah satu bronkus dapat tersumbat sehingga dapat terjadi atelektasis pada lobus. Mediastinum tertarik ke atas arah atelektasis. Bila atelektasis berlangsung lama, dapat berubah menjadi bronkiektasis, dan bila ada infeksi akan menjadi bronkopneumonia. Serangan asma yang terus-menerus dan berlangsung beberapa hari serta berat dan tidak dapat diatasi dengan obat-obatan yang biasa disebut status asmatikus, bila tidak ditolong dengan semestinya dapat menyebabkan kematian, kegagalan pernafasan, dan kegagalan jantung. Pemeriksaan diagnostik: yang pertama, uji valv paru untuk menentukan derajat obstruksi. Yang kedua, fototoraks terutama pada anak untuk menyingkirkan kemungkinan ada penyakit lain. Pada pasien asma yang telah kronik akan terlihat jelas adanya kelainan berupa hiperinflamasi dan atelektasis. Yang ketiga, pemeriksaan darah.
Hasilnya akan terdapat eosinofilia pada darah, tepi, dan sekret hidung. Bila tidak eosinofilia, kemungkinan bukan asma. Selain itu juga dilakukan uji tuberkulin dan uji kulit dengan menggunakan alergen. Konsep asuhan keperawatan pada pasien anak dengan asma bronkial. Pertama, pengkajian yang harus dikaji yaitu pertama biodata klien. Yang kedua, keluhan utama. Keluhan utama biasanya timbul yaitu disnu, batuk, dan mengi atau wheezing pada beberapa kasus. Yang lebih banyak paroksimal. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Dahulu terdapat data yang menunjukkan bahwa adanya faktor predisposisi timbulnya penyakit ini. Di antaranya adalah riwayat alergi dan riwayat penyakit saluran nafas bagian bawah. Riwayat kesehatan keluarga. Klien atau anak dengan asma seringkali didapatkan adanya riwayat penyakit turunan, tetapi pada beberapa kasus tidak ditemukan adanya penyakit yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Yang kelima adalah pemeriksaan fisik, meliputi pertama inspeksi, yaitu melihat warna kulit, lesi, massa, dan gangguan tulang belakang seperti kifosis, skoliosis, dan lordosis. Catat jumlah irama kedalaman pernapasan dan kesimetrisan pergerakan dada. Observasi tipe pernafasan seperti pernapasan cuping hidung, pernapasan diafragma, dan penggunaan otot bantu pernapasan. Kelainan pada bentuk dada, observasi kesimetrisan pergerakan dada, gangguan pergerakan atau tidak adekuatnya ekspansi dada, mengindikasikan penyakit pada paru atau pleura. Observasi trakea abnormal selama inspirasi yang dapat mengindikasikan obstruksi jalan napas. Yang kedua, palpasi. Dilakukan untuk mengkaji kesimetrisan pergerakan dada dan mengobservasi abnormalitas, mengidentifikasikan keadaan kulit, dan mengetahui tractile fremitus. Palpasi toraks untuk mengetahui abnormalitas yang terjadi saat inspeksi seperti massa, lesi, bengkak. Vokal fremitus yaitu pergerakan dinding dada yang dihasilkan ketika berbicara. Yang ketiga, auskultasi merupakan pengkajian yang sangat bermakna, mencakup mendengarkan bunyi nafas normal, bunyi nafas tambahan. Suara nafas abnormal dihasilkan dari getaran udara ketika melalui jalan napas dari laring ke alveoli dengan sifat bersih. Suara nafas abnormal meliputi bronkial, bronkofesikular, dan vesikular. Suara napas tambahan meliputi wheezing, mengindikasikan pleural fraction drop, dan crackles. Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dan spasme jalan nafas. Kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, kelemahan otot pernapasan. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan dari diagnosa pertama yaitu pembersihan jalan napas tidak efektif. Menurut SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pembersihan jalan napas membaik dengan kriteria hasil batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik, pola napas membaik. Dengan standar intervensi, manajemen jalan napas, observasi, monitor pola napas, monitor bunyi tambahan seperti wheezing, ronki, monitor sputum, tindakan terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head lift dan chin lift, jauh terus jika curiga trauma servikal, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minuman hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Tindakan edukasi,
Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif dan tindakan kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika perlu. Diagnosa kedua, pola napas tidak efektif. Standar luarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Dengan standar intervensi, pemantauan respirasi, tindakan observasi, monitor pola napas, monitor saturasi oksigen, monitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya napas, monitor adanya sumbatan jalan napas. Tindakan terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Tindakan terapi oksigen, observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, dan monitor tanda-tanda hipoventilasi. Dan diagnosa yang ketiga, intoleransi aktivitas dengan standar luaran. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, kekuatan tubuh bagian atas dan bawah meningkat, keluhan lelah menurun, dan dyspnea saat aktivitas menurun. Dengan standar intervensi, manajemen energi, tindakan observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor pola jam tidur, monitor kelelahan fisik dan emosional, tindakan edukasi, anjurkan tiara baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, tindakan terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, lakukan ROM pasif atau aktif, berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan, dan tindakan kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.